Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kamu pagi hari ini anak-anakku semua? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita lanjutkan materi kita di tema 6, subtema 4, pembelajaran ketiga, penghematan energi. Anak-anak, mari sama-sama kita membuka pembelajaran yang ketiga, yakni di halaman 133. Lalu kemudian, mari sama-sama kita mengamati gambar berikut ini. Setelah kita mengamatinya, mari sama-sama kita menjawabnya dengan ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Tentu anak sedang mendinginkan badannya di depan kipas angin. Lalu kemudian, untuk apa ia melakukan hal tersebut? Pasti dia ingin mengeringkan keringatnya atau ingin mendinginkan badan. Energi apa yang digunakannya? Yaitu energi gerak. Adakah cara lain yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi pemakaian energi listrik? Tentu jawabannya ada anak-anak ya, yaitu dengan menggunakan kipas tangan atau kipas angin tangan seperti yang di background kita itu. Nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Nah, kemudian memakai energi listrik dengan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan energi listrik. Coba renungkan, begitu banyak kegiatan yang kita lakukan dengan memakai energi listrik. Apakah dengan begitu kita telah melakukan pemborosan? Tentu tidak demikian, atau tentu kita tidak memboroskan energi listrik. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi listrik sesuai dengan keperluan. Namun, kita juga harus bijak untuk memanfaatkan energi listrik. Saat pulang sekolah, udara terasa panas. Kita boleh menggunakan kipas angin atau pendingin udara. Akan tetapi, setelah tubuh kembali segar atau kita tidak memerlukan yang namanya alat-alat elektronik, mungkin kipas, AC, ataupun yang lainnya, maka hendaknya kita mematikan peralatan tersebut. Hal tersebut sama dengan kita akan mematikan lampu saat matahari telah terbit. Oleh karena itu, selalu ingat hal-hal berikut, yaitu pergunakan energi listrik dengan bijak. Kemudian, gunakanlah seperlunya saja, lalu janganlah memakai energi listrik secara berlebihan. Dengan begitu, kita telah berhemat dalam penggunaan energi listrik. Nah, anak-anak, tadi di awal kita sudah mengamati sebuah gambar dan menjawab beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan kipas angin tangan. Oleh karena itu, mari kita lihat di halaman 134, yaitu membuat kipas angin atau kipas angin tangan gitu ya. Bukan berarti kipas angin listrik. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan kipas angin tangan ini adalah kertas origami berukuran 20 dikali 20. Kemudian selembar kardus tebal ataupun menggunakan gagang es krim atau yang lainnya. Lalu selanjutnya gunting dan juga lem.
Adapun cara-cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 3 lembar kertas origami yang memiliki warna yang berbeda. Lalu yang kedua, lipat setiap kertas origami dengan pola zigzag. Seperti yang di background kita itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, lipat pada bagian tengah kertas origami berpola zigzag. Lalu kemudian lipat hingga kertas terbagi 2, tepat berukuran 10 cm. Lalu yang keempat, lem bagian pada bagian lipatan tengah kertas. Lakukan dengan seluruh kertas origami. Selanjutnya, lem ketiga kertas origami sehingga hampir membentuk lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Lalu, buat 2 batang kardus atau gagang es krim tadi itu yang biasanya dipakai ya, ataupun yang lainnya yang berukuran panjang bisa 10 kali 2 cm atau seperlunya saja, secukupnya saja juga tidak jadi masalah, asal jangan terlalu pendek ya. Lalu lem kardus pada bagian tepi kertas origamimu atau gagang es krim tadi itu, dilem di pinggirnya. Lalu tunggu hingga kering dan merekat dengan kuat. Lalu jadilah sebuah kipas angin tangan. Berhubungan dengan kipas angin tangan yang menggunakan kertas origami, maka kertas origami yang kita pergunakan berukuran 20 x 20 cm. Karena berukuran sisi yang sama, maka kertas itu tentu terbentuk bujur sangkar. Bila kita menggambarkannya dengan bantuan kotak-kotak satuan, maka akan tampak seperti pada gambar berikut ini. Kita dapat menghitung luas kertas origami dengan menghitung jumlah kotak-kotaknya. Lalu bagaimana dengan gambar berikut ini? Nah, cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Dari gambar tersebut, maka bila kita menghitung seluruh kotak-kotak, maka kita akan memperoleh luas bangun sebesar 30 persegi satuan. Dari mana? Coba perhatikan gambar berikut ini. Nih, yang seperti ini hasilnya. Ya, dari gambar tadi itu sudah ada hasilnya. Maka cara menghitungnya dimulai dari yang paling bawah. Oleh karena itu, mari anak-anak kita menghitung gambar yang contoh tadi itu ya. Dari hasil yang sudah kita ketahui tadi itu, maka seperti gambar ini. Nah, maka kita akan menghitung itu hitungannya dari yang paling bawah. Maka cara menulisnya adalah sebagai berikut. Ini dari yang paling bawah. Di sini sudah beberapa kotak yang sudah Bapak kasih angka. Ya, kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lalu kita lanjutkan 19, ya sini atasnya ya, 19, 20, 21, 22, di sini maaf ya anak-anak ya, ada coretan, kita lanjutkan saja. Berarti di sini 23, kemudian di atasnya 24, lalu di atasnya lagi 25, 26, 27, 28, 29 dan 3, ya 30. Jadi luas bangun sebesar yang ada dalam kotak
istilahnya itu dalam kotak-kotak berikut ini yang sudah diwarnain, yang di pinggirnya ada tanda warna pink yang lebih tebal, itu luasnya itu adalah 30 persegi satuan. Begitu ya cara mengerjakannya ya anak-anak ya. Di suatu pagi, Ella diajak oleh ibunya untuk pergi ke pasar. Kata ibu, "Bella, kamu mau ikut ibu ke pasar? Ibu mau membeli sayuran dan ikan." Lalu kata Bella, "Wah, asik. Mau, Bu?" Kemudian kata ibu, "Ayo kita berangkat sekarang, Bella. Kita jalan ke depan komplek dulu." Kata Bella, "Memangnya kita tidak naik mobil sendiri, Bu?" Apa kata ibunya? "Lebih baik kita naik angkutan umum saja. Dengan begitu, berarti kita ikut menghemat energi." Lalu kata Bella, "Memangnya kenapa kita harus menghemat energi, Bu?" Baru ibu menjelaskannya. Persiapan bahan bakar minyak semakin menipis, sedangkan proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun lamanya. Tentu, lama-kelamaan bahan bakar minyak tersebut akan habis. Dari cerita ibu dan Bella tadi itu, ini mungkin terjadi pada beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang kita alhamdulillah sudah menggunakan kendaraan bermotor, dan walau demikian tetap kita mesti menjaga hematnya energi. Energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi berasal dari berbagai sumber energi. Salah satu sumber energi yang sangat penting adalah minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar yang berguna dalam kehidupan. Beberapa bahan bakar hasil olahan ini adalah gas LPG, bensin, dan solar. Gas LPG digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, sementara bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu solar digunakan sebagai bahan bakar truk, bus, dan mesin-mesin pabrik. Minyak bumi merupakan sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Proses sangat lama, butuh waktu pemakaian sangat banyak. Jika tanpa dilakukan maka blank. Energi minyak bumi merupakan satu sumber daya alam yang penting. Setiap warga negara berhak memperoleh dan menggunakan energi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, persediaan minyak bumi harus dijaga dengan cara menggunakan bahan bakar dengan bijak dan juga hemat. Sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat minyak bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor, lalu berjalan kakilah jika jaraknya dekat. Yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda. Lalu yang ketiga, membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Ini adalah sebatas pengetahuan ya anak-anak. Adapun kalau seandainya pengen memakai kendaraan pribadi tidak jadi masalah. Tapi ini adalah sebatas pengetahuan yang perlu kita ketahui tata cara menghemat energi. Menghemat pemakaian energi merupakan salah satu kewajiban kita. Contoh kewajiban kita lainnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh sakit, tentu kegiatan yang kita lakukan menjadi terhambat. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan lebih baik menjaga daripada mengobati. Menjaga kesehatan tubuh
dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu menjaga kesehatan dengan berolahraga dan juga menjaga makanan. Jangan sampai kita memakan suatu makanan yang sudah kadaluarsa. Terima kasih anak-anakku semuanya. Itu saja materi kita pada pagi hari ini, dan tugas kamu kerjakan yang di halaman 137 yang Ayu berlatih. Kamu lakukan penghitungan sebagaimana Bapak contohkan tadi itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.